Oke, puji Tuhan. 2, 3. Aku memegang firman-Mu ya Allah. Aku percaya bahwa sabda-Mu itu benar, berkuasa dan abadi. Aku percaya firman-Mu sanggup mengubah hidupku. Aku tidak akan lagi, tidak, tak akan pernah lagi seperti yang dulu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya kasih judul firman Tuhan pada hari ini ya. Kalau kita mau maju harus siap kecewa dan dikecewakan. Setuju semua, katakan amin. Kalau kita mau maju, kalau kita mau produktif dalam hidup ini, kalau kita mau dinamis, Bapak Ibu sekalian, tidak terlepas dari tekanan, dari permasalahan hidup. Saya rasa 25 tahun sampai 38 tahun bukan penantian yang pendek. Ada tekanan-tekanan yang begitu besar. Hanya untuk mendapat surat pendeta. Hanya untuk mendapat secari kertas yang saya tanda tangani yang bukan berarti apa-apa itu. Ternyata mereka diajar untuk terus bertahan. Ini yang saya tangkap ya. Dari kejadian 2 minggu yang lalu. Mereka mau merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang begitu kuat. Dan nantinya mereka akan ditinggikan pada waktunya. 1 Petrus 5 ayat ke-6 mengatakan hal yang sama. Kutipan yang Petrus sampaikan kepada kita. Mau enggak kita ini? Ya Bapak Ibu yang duduk pada saat ini. Kalau mungkin ada sesuatu hal yang tidak berkenan di hatimu Bapak Ibu. Ada sebuah kejadian yang tidak pas di telinga Bapak Ibu. Mungkin dalam pelayanan ada celetukan-celetukan liar. Mungkin di pekerjaan ada tekanan-tekanan yang mungkin extraordinary. Yang lebih berlebihan. Mungkin kita dikata-katain. Kita direndahkan. Memang jalan paling gampang. Jalan yang banyak orang lalui mayoritas itu adalah menyerah. That's it, enough is enough. Sudah cukup 20 tahun, sudah cukup 30 tahun. Kalau GPPI tidak mau kasih saya surat pendeta, that's enough. Mereka ini orang besar. Dan mereka mau terus merendahkan diri. Firman Tuhan katakan, mau tidak kita ini merendahkan diri kita untuk dibentuk. Merendahkan diri kita di mana satu saat kita akan mendapatkan reward kita. Kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Kita bukan merendahkan diri di hadapan manusia. Oh tidak sama sekali. Tapi di bawah tangan Tuhan ini loh. Kalau Bapak Ibu mengambil hati ya. Ada orang celetuk sedikit tentang dirimu. Ya saya tahu itu perih. Saya tahu itu tidak mengenakan. Tapi masa toh semua saben kena masalah kok mesti mundur, itu buat apa? Kapan kita mau berhasil? Nangkep enggak Bapak Ibu? Saya tidak bicara gosip, itu sudah liar. Mungkin ada orang berkata di hadapan kita. Dan kata-kata itu terlontar dari mulut liar mereka. Kita tidak bisa Bapak Ibu berdoa sama Tuhan. Tuhan bungkam mulutnya orang. Kita tidak bisa minta sama Tuhan. Tuhan orang yang tidak baik. Jangan sampai ketemu sama saya. Tidak mungkin Bapak Ibu. Itu tergantung dari sikap kita. Kalau kita mau merendahkan diri. Ini prasyarat kita. Tergantung kalau Bapak Ibu hari ini mengambil satu keputusan. Tidak ada masalah. Aku ini mau kok dikecewakan. Dan aku mau kok kecewa. Saya yakin, saya percaya. Di bawah kekuatan tangan Tuhan. Bapak Ibu akan ditinggikan pada waktunya. Bapak Ibu akan dimuliakan pada waktunya. Tapi di antara kita yang duduk pada saat ini. Aduh, begitu kata-kata yang merendahkan sedikit. Kena di hati kita. Langsung kita ngomong, saya tidak mau lagi jadi imam persembahan. Mungkin lirian yang tajam, lirian yang mendegrade kita.
Kan kita juga sensitif toh ibu-ibu. Terutama ibu-ibu ini luar biasa. Ketika kita berdiri, kita pun menoleh ke kiri dan ke kanan. Lirian yang mungkin sedikit menghina, kita berkata, aku tidak mau lagi melayani. Itu bukan jalan keluar. Kalau Bapak Ibu hari ini mau bentuk diri, ya. Bapak Ibu hari ini mau keluar dari kotak kecil, being out of the box. Keluar dari dilema-dilema yang kecil yang selalu ngotori pikiran kita. Sedikit masalah di kantor, resign. Sedikit permasalahan, mungkin dalam rumah tangga bisa terjadi toh ya. Sudah kayaknya tidak cocok ini. Kalau sedikit-sedikit tidak cocok, siapa yang mau cocok sama kamu? Sedikit-sedikit saya tidak bisa terima kata-kata itu. Tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Belajarlah hari ini untuk merendahkan diri. Setuju semuanya, amin. Terlepas dari pangkat kita. Terlepas dari jabatan kita. Ini loh, saya itu sudah belajar hal-hal yang sederhana. Hal yang simpel. Untuk apa? Untuk tidak menunjukkan rasa kecewa dalam hatiku ketika aku dikecewakan. Buat apa kita tunjukkan rasa kecewa kita? Bapak Ibu harus stay stoic. Stoicism dalam hati kita. Untuk tetap bertahan. Untuk tetap bisa stabil. Tak ada masalah. Karena aku percaya aku hari ini disuruh jadi imam persembahan. Disuruh sama Bapak Gembalaku untuk jadi asar. Disuruh oleh Bapak Gembalaku untuk melayani. Dianggap sebagai jongos ini tidak apa-apa. Tapi aku tahu reward mahkota itu indah. Bukan saja nanti di surga, tapi dalam dunia ini aku akan ditinggikan. Itu loh mereka mendapatkan hal yang sama. Ngomongnya sederhana. Pak Epsan, bukankah kita pernah berjumpa dalam fit and proper? Saya kaget. 2 tahun sekali saya harus di fit and proper di hadapan 5 orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Apakah saya masih fit pikiran saya dan proper otak saya untuk memimpin perusahaan? Itu selalu uji 2 tahun sekali Bapak Ibu. Yang namanya nervous juga ada, yang namanya dredeg itu ada. 5 orang kadang saya tidak dapat perhatian. Ternyata mereka salah satu yang dihabiskan. Itu loh bos saya yang ngefit dan proper saya. Saya takut sekali sama dia. Saya khawatir kalau nanti license saya dicabut. Saya khawatir nanti kalau posisi saya terancam. Tetapi di Kediri sama sekali saya tidak ingat dia siapa. Jadi kadang-kadang dunia ini kayak diwolak-walik begitu ya. Tetapi ternyata Bapak Ibu, ini yang saya pelajari. Kalau kita mau hari ini ya, untuk tidak menunjukkan ketidaksabaran kita, mudah kepancing ya. Mudah tersulut dengan emosi. Suasana begini panas udara. Ada sesuatu tidak pas dalam hati kita. Bapak Ibu kemakan suasana. Lalu patah arang. Dan kita bisa bertahan. Dan Bapak Ibu tidak sedikit-sedikit lari dari kenyataan. Bapak Ibu tidak sedikit-sedikit ceklek di tengah jalan. Bapak Ibu tidak menunjukkan rasa jealous. Melihat orang lain, melihat orang lebih maju dari kita. Karena ini juga mungkin salah satu faktor. Saya percaya Bapak Ibu, ini sebuah ujian yang Bapak Ibu alami dan ketika lulus dalam ujian ini, rewardnya itu ya, hadiahnya itu besar sekali loh Bapak Ibu. Mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita bukan hanya nanti di surga. Tapi selama dalam dunia ini saya rasakan sendiri. Bagaimana bagaimana saya ini tetap bisa bersyukur, tetap bisa mendoakan orang, tetap bisa bahagia
atas kebahagiaan orang lain, atas pencapaian, atas kesuksesan orang lain. Bagaimana saya bisa bahagia? Itu tantangan. Saya pulang dari studi saya, lalu memasuki beberapa saat saya mengalami juga gagal. Ya, ada satu kegagalan dalam manajemen. Tetapi saya diberikan second strike itu. Kesempatan kedua, pimpinan. Sudahlah kau kembali ke Surabaya, kita buka sebuah kantor di Hotel Sheraton saat itu, Surabaya. Sekarang masih ada. Selalu masih terkenang-kenang itu kantor saya sampai hari ini. Bapak Ibu sekalian, kantor yang saya buka karena saya sendirian saat itu, sudah rekrut orang, gak ada yang datang. Ada datang 1-2 orang cukup bagus, ya indah. Ex dari sebuah bank besar juga. Bukan hasil yang bagus sebetulnya, hanya sedikit. Untuk mendapatkan nasabah, untuk mendapatkan closingan itu berat sekali ya. Tetapi saya itu harus dipaksa. Saya ini harus tidak bisa menghindar. Rumah yang di Pakuwon, kantor saya di Sheraton. Saya harus lewat Jalan Basuki Rahmat. Di situ ada kantor besar sekali yang bergerak di bidang saya. Saya harus melihat setiap pagi macet di depan kantor itu, melihat ratusan broker masuk ke kantor itu, melihat setiap hari mereka ada nasabah. Seolah-olah itu kayak saya diejek loh Bapak Ibu. Kalau bisa cepat keluar dari kemacetan ini, ndang cepat sampai ke Sheraton. Tapi justru pas di depan kantor, ini kompetitor kan ya. Di depan kantor kompetitor saya justru macet-macetnya. Saya sampai ngomong gini dalam hati saya, masa Tuhan tidak berkuasa sih? Saya didik marketing, sulitnya minta ampun. Saya buka lowongan, tidak ada yang mau datang. Ada mau datang, putus di tengah jalan. Saya closing, tidak ada satu nasabah yang closing. Saya cari customer, tidak ada satu pun customer. Berjalan berbulan, setiap bulan hasilnya sama, 0. Bulan depan 0 lagi. Aduh Bapak Ibu sekalian. Dan itu saya dipaksa berhenti karena macet. Melihat betapa gembiranya dengan jas hitam, dengan dasi yang berwarna-warni. Cowok dan cewek yang keren-keren begitu. Dengan style Hong Kong, dengan style New York. Mereka berjalan dengan sombongnya dalam hatiku begini. Tuhan, kalau mereka punya begitu banyak nasabah, saya tidak minta banyak kok, 10 aja. Apa susahnya bagi Tuhan? Tetapi saya belajar hari itu untuk apa? Untuk tetap tegar, melihat keberhasilan orang lain. Untuk bisa tetap bersyukur. Ya, saya pada hari itu apa yang harusnya saya lakukan? Mendoakan toh keberhasilan orang lain. Tapi saya tidak mampu, gak tak dungak nih berhasil Bapak Ibu. Tapi juga saya tidak mengutuki. Saya bertahan. Kalaupun saya tidak bisa memberkati orang, paling tidak saya tidak jegal orang. Kalaupun saya tidak bisa membantu orang lain, paling tidak saya tidak menyusahkan hidup orang lain. Saya bertahan bagaimana? Dalam mulut ini sudah kudu mengumpat aja. Sepio. Tetapi saya belajar. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya engkau ditinggikan pada waktunya. Setuju semua, katakan amin. Bersukacita semuanya hari ini. Apa tuh yang dimaksud dengan merendahkan diri? Belajar rileks. Belajar tidak baper. Belajar tidak sensitif. Ini cuman cerita omong kosong ya. Ada seorang yang sangat kepingin sekali beli baju. Gadis ini sudah simpan uang untuk beli baju itu. Dia sudah melihat dan bahkan sudah dimasukkan keranjang itu di Shopee. Sudah masuk keranjang, tapi dana belum ada.
Lalu dia datanglah ke gereja. Dan dia melihat banyak sekali orang pakai baju bagus. Lalu dia bilang, Tuhan, aku mau saving some money. Aku mau simpan uang sedikit supaya saya bisa beli baju yang indah itu. Tuhan, sudah lama itu di keranjang. Shopee rupa-rupanya sudah tidak sabar Tuhan. Setiap pagi Shopee. Setiap pagi beli-beli gitu. Untuk mengingatkan aku cepat di check out. Tapi apa daya dana tidak ada. Dia sungguh-sungguh dia belajar. Dia sungguh-sungguh berdoa. Ketika altar call dia maju. Shopee itu harus dilunasi Bapak Gembala. Dalam nama Tuhan Yesus. Segera doa saya begitulah kira-kira. Satu hari dia datang, dia tidak pelayanan. Dia berjumpa dengan temannya. Betapa terkejutnya dia. Teman itu pakai baju yang dia inginkan ya. Dengan seperti modeling begitu, aku punya baju baru, dia bilang begitu. Dan dia sampaikan kepada saya, Pak Epsan, kudu tak suwek-suwek kelambine Pak Epsan. Mungkin ini cerita tidak masuk akal ya. Tetapi itu terjadi dalam diri kita. Itu yang disebut ya, belajar Bapak Ibu. Untuk bisa bertahan dalam keadaan apapun. Kepingin kita diberkati semuanya. Dan saya yakin, saya percaya. Kalau Bapak Ibu sekarang ini ya, mau andap asor saja sudah. Sudah dijalani saja. Tetapi aku belajar, ini firman Tuhan. Dan bukan Petrus yang mengatakan demikian. Bahkan Petrus pun sendiri mengutip dari apa yang dikatakan Yesus di Matius 23:12. Barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Itu kata Tuhan. Dan barang siapa merendahkan dirinya, ia akan apa? Ditinggikan. Bukan kita disuruh jadi jongos. Tapi kita disuruh untuk bertahan sampai waktunya Tuhan. Mungkin Bapak Ibu tanya, Bapak Gembala, waktu Tuhan itu kapan? Waktu Tuhan adalah kalau Bapak Ibu sudah siap. Sebelum siap, Tuhan tidak akan ceroboh. Tuhan tidak akan ACC. Tuhan tidak akan cairkan. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, jangan tunjukkan rasa ketidaksabaran kita. Jangan kita hari ini merasa kecewa luar biasa. Bapak Gembala, aku sudah sungguh-sungguh ya. Aku sudah melayani Tuhan. Aku sudah sungguh-sungguh. Baju pun aku tidak bisa beli. Lihat ya orang itu. Orang tenanan loh Bapak Gembala. Aku banyak sekali yang aku korbankan untuk pelayanan di tempat ini. Orang itu tidak pernah melakukan apa-apa. Aku yoruh, aku jadi pejabat, saya begitu. Aku yang delok memang iya. Tapi kenapa dia lebih diberkati? Nah, inilah saatnya. Belajar untuk apa? Merendahkan diri. Kalau Bapak Ibu perlu pun, kalau Bapak Ibu harus ngasor, kalau Bapak Ibu harus mendem jeru. Nangkep kan Bapak Ibu kata ini? Akhirnya kita ditinggikan. Ternyata ini kutipan dari 1 Petrus 5 ayat ke-6 ya. Mendem jeru mikul dhuwur itu ya. Hanya dalam satu konteks yang berbeda. Bapak Ibu, saya ajak semuanya semangat di sini. Amin. Jadi tidaklah mengapa, tidaklah masalah kalau kita harus merendahkan diri. Kalaupun kita harus bertahan. Mungkin dalam rumah tangga. Bertahan. Jangan sedikit-sedikit. Tak cocok Pak Epsan. Tak cocok. Jangan sedikit-sedikit. Pak Epsan, ini mulut orang ini menyakiti hatiku. Sudahlah, enough is enough. Aku tak duduk jadi jemaat saja. Kapan kamu mau diberkati? Kalau perlu, mendem jeru. Kalau perlu,
tahan dalam hatimu. Kalau melihat hal yang besar, why not? Why not? Dan saya percaya kalau hari ini firman Tuhan membuka hatimu dan engkau bisa melihat satu titik terang, ya. Wis, ojo gampang mutung. Jangan gampang menyerah. Tidak bisa sedikit-sedikit lari, sedikit-sedikit melayu. Tidak bisa. Paling tidak dalam hidupmu, belajar untuk bertahan. Belajar untuk merendahkan dirimu. Supaya kau mendapatkan hasil yang maksimal dalam hidup. Kita tundukkan kepala. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Apa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puas